Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama ada Rofan Syarul Hunaifi dengan NIM 220301158. Yang kedua ada Nabila Safa Aulia Putri dengan NIM 220301165. Yang ketiga ada Tubagus Bambang Susilo dengan NIM 220301172. Yang keempat Nur Laili Agustin 220301179. Dan yang terakhir saya sendiri Ogi Tuyanta Putra dengan NIM 220301186. Baik, akan saya awali. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Dalam struktur organisasi perusahaan, terutama perusahaan menengah dan besar, selain direktur utama, bagian yang bertanggung jawab dan berfungsi mengelola urusan sumber daya manusia ini adalah bagian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai bagian dari pengorganisasian atau pengarahan. Yang pertama, kegiatan yang dilaksanakan dalam manajemen sumber daya manusia terkait erat dengan kegiatan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi ke dalam bagian-bagian organisasi. Yang kedua, fungsi pengarahan dan pelaksanaan hanya akan dapat dijalankan jika alokasi sumber daya manusia telah dilakukan dalam fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, mengarahkan bagian lain dari manajemen sumber daya manusia atau SDM juga termasuk dalam fungsi pengarahan. Namun, kunci pokok pertama sebelum SDM diarahkan adalah ketika sumber daya manusia ditentukan di mana kegiatan menempatkan lebih cenderung berada di dalam fungsi pengorganisasian. Yang keempat, dikarenakan ilmu sosial khususnya ilmu manajemen tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling berkaitan. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Human Resource Planning. Perencanaan strategi untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan. 2. Penyediaan sumber daya manusia, personal procurement. Mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. 3. Pengembangan sumber daya manusia, personal development. Mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. 4. Pemelihara tenaga kerja, personal maintenance. Pemelihara tenaga kerja sangat penting untuk dilakukan guna menjamin akan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan terpelihara produktif, efektivitas, dan efisiensinya. 5. Pemanfaatan sumber daya manusia, personal utilization. Proses kegiatannya pemimpin yang bermaksud mempekerjakan pegawai yang memberi prestasi dan tidak mempekerjakan pegawai yang tidak bermanfaat. Pengertian keragaman atau the meaning of diversity. Keragaman muncul ketika terdapat perbedaan antara satu anggota dengan anggota lainnya, antara satu tenaga kerja dengan tenaga kerja lainnya. Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan dari segi usia, gender, suku bangsa, status, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut justru dapat memicu terganggunya aktivitas suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Organisasi atau perusahaan perlu memikirkan upaya untuk mengelola keragaman ini agar tujuan tetap dapat tercapai. Selanjutnya yaitu dampak keragaman atau the impact of diversity.
Keragaman tenaga kerja dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif sebagai keunggulan kompetitif yang akan memperkuat suatu organisasi. Dari sisi negatifnya yaitu sebagai sumber konflik yang justru melemahkan suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu sisi positifnya. Keragaman sebagai keunggulan yang kompetitif, di mana perbedaan antara kualitas kerja antara perempuan dan laki-laki yang dapat menjadikan keduanya saling berkompetisi dalam hal yang positif, sehingga perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan produktivitas. Yang kedua yaitu sisi negatif, keragaman sebagai sumber konflik, di mana keragaman ini dapat memberikan hasil yang positif jika perusahaan mampu menerapkan sistem yang baik dan adil terhadap keragaman tersebut, dapat menjadi sumber konflik ketika perbedaan. Selanjutnya yaitu mengelola keragaman dalam organisasi. Karena organisasi terdiri dari dua komponen, yaitu individu dan kumpulan individu, maka ada dua hal yang bisa dilakukan agar keragaman dapat membawa perusahaan ke arah pencapaian tujuan, yaitu dengan upaya yang dilakukan secara strategi individual atau individual, dan upaya yang dilakukan oleh organisasi atau pendekatan organisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di forum pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.